Masih di seri pengenalan data engineering, kali ini kita bakal belajar tentang data pipeline workflow manager atau scheduler. Apa gimana konsepnya, contoh-contohnya, dan tips. Di sini kita bakal menyinggung sedikit aja konsep dan banyak banget contoh. Aku ngambil 3 atau 4 open source yang ada di luar sana yang biasa dipakai, dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling baru ngetren gitu kan. Nanti kita coba lihat juga kayak gimana dan beberapa tips dari saya tentang memilih workflow manager atau scheduler gitu kan. Kita mulai aja ya. Nah, sebagai pengingat, workflow manager tuh di bagian mananya batch data pipeline sih gitu kan. Kemarin kan kita udah bahas soal batch data pipeline, bisa dilihat di video arsitektur data pipeline di playlist yang sama, pengenalan data engineering. Itu kita lagi ngobrolin yang saya kotakin merah putus-putus. Yang bagian sini. Jadi ada scheduler yang merupakan sentral dari beberapa hal, baik itu data ingestion, data processing gitu kan, dimana dia yang mengatur kapan proses tersebut akan dieksekusi dan bagaimana dependensinya. Dependensi itu sederhananya apa yang akan dilakukan dahulu sebelum melakukan yang lain. Jadi urutan aksinya apa aja gitu kan. Kan ngaco kalau misalnya kita proses dulu tapi datanya belum diambil dari database misalnya gitu kan. Jadi harus sinkron gitu, harus sinkron. Dan yang sinkronin dan yang schedule ini si scheduler ini. Makanya saya mulainya dari sini dulu, mulai jelasinnya. Nggak langsung ke ingestion ataupun processing ataupun data lake. Nah, di scheduler ini dia definisinya sebenarnya menjalankan pemrosesan pada jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau kamu udah bilang 1 AM gitu kan, 1 pagi, itu bakal jalan jam 1 pagi. Nggak bakal bohong gitu kan. Dan si workflow manager ini definisinya lebih ke dependensi. Menjalankan pemrosesan data sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Gitu. Karena biasanya kenapa data itu disebut data pipeline? Karena itu satu menyambung gitu. Sambung menyambung dari awal sampai akhir. Sehingga urutannya memang harus clear dengan urutan tertentu. Contoh yang pertama, scheduler yang paling simpel dan kayaknya harusnya hampir semua engineer tahu, yaitu adalah cron tab atau cron job gitu. Ada di semua operating system berbasis Unix, Linux atau macOS. Dia hanya bisa schedule, tapi dia tidak bisa sebagai workflow manager gitu. Jadi kamu nggak bisa kayak bikin ini sebagai kayak saya mau manage workflow-nya gitu kan, urutannya gini 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 gini. Bisa sih pakai waktu gitu. Misalnya job A jam 1, job B jam 2. Tapi bayangin kalau misalnya job A jam 1, job B jam 2, tapi jam satunya jalannya sejam setengah lewat dari jam 2. Nanti job B malah jalan duluan sedangkan job A belum beres. Jadi kalau di cron hanya bisa janjian by waktu gitu kan, di schedule-nya digeser-geser waktunya gitu kan. Tapi tetap tidak ideal gitu. Nah, sintaksnya itu sangat penting karena lumayan banyak dipakai di mana-mana. Jadi open source berikutnya yang saya sebutkan biasanya menggunakan sintaks ini juga gitu. Ini saya buletin ya. Buletannya kurang sempurna ini. Ada 0, 1, bintang, bintang, bintang. Baru di sini script yang dijalaninnya gitu. Ini yang saya buletin kuning ini maksudnya every 1 AM, setiap jam 1 malam gitu kan, jam 1 pagi. Nah, apa sih artinya dari sisi sintaks ini? Saya singgung dulu ya karena it's very important, sangat penting buat data engineers buat ngerti si sintaks cron ini. Jadi dia mulai dari menit, jam gitu kan, hari, bulan, terus hari Minggu gitu. Misalnya 5, 4, bintang, bintang. Ini artinya setiap menit ke-5, jam ke-4, harinya terserah kapan, bulannya terserah kapan. Jadi bintang itu terserah kapan. Itu lakukan jobnya. Makanya ini jobnya dilakukan setiap jam 4 lebih 5 menit setiap hari. Itu. Nah, di sini kalau misalnya dilihat bintang itu artinya any value. Kalau misalnya mau pakai, saya pengennya menit ke-5 sama menit ke-7 gimana ya? 5,7 gitu. Jadi ini makanya value list separator koma nih, moga kelihatan ya. Koma ini buat ngepisahin beberapa value. Atau misalnya saya pengennya jam 5 sampai jam 8. 4 strip 8 misalnya gitu. Jadi pakai strip atau step values. Step values ini menarik. Misalnya pengen setiap 2 jam. Wah, setiap 2 jam gimana itu ya? Itu dibagi 2 gitu. Jadi per 2 gitu kan. Nah, baru dia bakal loncat setiap 2 gitu kan. Setiap 2 jam dari mulai jam 4 misalnya kayak gitu. Jadi
itu prinsipnya cron. Ada lagi cron yang lain, cron berdasarkan quartz. Nah, cron berdasarkan quartz ini ada detiknya. Jadi ada sedikit, nanti bisa di googling sendiri ya. Quartz cron, QUARTZ. Nah, itu mirip-mirip juga. Jadi tergantung sama open source-nya. Kadang-kadang pakai quartz, kadang-kadang pakai cron biasa. Itu perlu dicari tahu. Tapi tinggal Google lah gini-gini. Yang penting tahu konsepnya aja dulu. Tuh, kalau bintang tuh apa gitu kan, dan sebagainya. Oke, itu cron. Nah, berikutnya contoh yang bakal saya bahas agak panjang nih, karena ini menurut saya karena salah satu yang paling banyak dipakai, jadi worth lah buat kita bahas panjang-panjang sebagai contoh real dari scheduler dan workflow manager di data engineering gitu kan. Apache Airflow ini adalah sebuah open source yang dirilis oleh Airbnb, saya lupa tahun berapanya. Di sini workflow didefinisikan sebagai DAG. Nah, istilah ini bakal kalian sering dengar di data engineering. DAG itu apa? Directed Acyclic Graph. Ini saya nuntutin satu-satu karena sebenarnya simple gitu, cuman keren aja namanya. Directed itu maksudnya ada arah panahnya. Misalnya A dulu baru B gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang A dulu baru B, itu panahnya jelas. Kalau misalnya kamu mau bilang B dulu baru A, juga panahnya jelas. Directed gitu. Acyclic itu nggak boleh muter, karena kalau misalnya kamu ngerjain A, B, terus ngerjain C, A, B, C, suruh A lagi, itu nggak beres-beres, infinite loop jadinya. Jadi acyclic itu nggak boleh balik lagi ke job yang sebelumnya. Dan graph itu karena sumbernya bisa banyak, targetnya bisa banyak. Contohnya, kamu mau bikin job yang ngejoin 2 data gitu kan. Kalau kamu mau bikin job yang ngejoin 2 data, pasti kamu harus nunggu 2 data itu beres dong. Makanya yang ditaruh tuh bukan tree gitu misalnya gitu kan. Ada data structure lain yang tree yang cuman kayak sumbernya satu tapi anaknya bisa banyak. Kayak ini graph. Jadi sumbernya pun bisa banyak dan hasilnya pun bisa banyak. Kamu bisa naruh ke beberapa tempat misalnya. Jadi graph ini membuat lebih fleksibel, tapi tetap dia nggak boleh siklik, karena kalau siklik dia nggak beres-beres, dan dia harus ada arahnya, harus directed gitu. Jadi DAG, Directed Acyclic Graph. Nah, kita langsung coba lihat contoh realnya, kodenya bakal kayak gimana aja. Aku nggak bakal demoin ngoding sekarang, tapi lebih ke konsepnya dulu, karena ini yang lebih penting. Takutnya terjadi terlalu panjang gitu. Mending kita pisahin aja bagian detailnya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada MySQL table contohnya ya. Saya pengen ekstrak MySQL table itu ke Google Cloud Storage dan saya bakal load ke BigQuery. Buat ngerimain lagi ya, Cloud Storage itu kayak taruhlah unlimited hard disk lah gitu. Saya punya hard disk yang unlimited gitu kan, semacam HDFS atau Ozone tapi di Google Cloud. Dan di BigQuery ini data warehouse appliance yang di Google Cloud juga. Nah, saya pengen kayak nge-IL dulu buat ngetik gitu kan. Nge-extract load dulu, pindahin dari MySQL ke BigQuery. Itu saya bisa bikin job ini dalam Airflow. Semua kodenya akan di-deploy di sini dan saya mau schedule daily. Kayak gimana bentuk kodenya? Itu kayak gini. Jadi ini saya banyak yang singkat ya, tapi saya pengen liatin beberapa hal di sini. Yang pertama, ini by the way bahasanya bahasa Python. Saya pengen liatin ada deklarasi schedule gitu. Di Airflow bisa pakai cron yang kayak tadi, bisa juga pakai add daily ini gitu. Jadi tergantung sama beberapa handler yang biasa ada juga bisa langsung dipakai. Nah ini kita deklarasikan DAG. Nah di dalam DAG ini kita deklarasikan 2 buah task gitu kan menggunakan operator. Jadi ada terminologi task, di mana terminologi task ini ada sesuatu yang bakal dirangkai gitu kan. Dan operator ini adalah sebuah tools apa ya, bisa dibilang ya, reusable code lah. Jadi kamu nggak usah ngoding sebenarnya kalau mau bikin MySQL. Tadi kan mau bikin dari MySQL ke Google Cloud Storage ke BigQuery. Karena ini merupakan sesuatu kasus yang umum, orang udah ngoding. Jadi kamu tinggal pakai gitu. Nah, di sini aku tinggal bikin objeknya, instansiate kelas ini, terus dibikin deh dependensinya dengan menggunakan semantik ini. Jadi ada apa ya, syntactic sugar lah. Sama Airflow dibikin kayak cantik gitu. Kamu tinggal bikin apa sih ini? Lebih dari ya? Kurang dari. Lebih dari ya, bener. Lebih dari load gitu kan. Ekstrak lebih. Ini kayak panah kan? Mirip-mirip panah gitu. Jadi lebih gampang juga buat dimengerti ini kodenya sebenarnya gimana. Artinya, lakukan ekstrak dulu, baru kamu lakukan load. Bayangin kalau misalnya kebalik gitu. Saya load, padahal filenya belum masuk ke sini. Kan berabe urusan gitu kan. Jadi, dependency manager ini memastikan bahwa ekstraknya udah beres dulu, baru dilakukan load. Ini contoh kalau misalnya kode ini di deploy terus ini saya ambil contoh dari blog
seseorang yang lain, karena menurut saya contohnya lumayan lengkap gitu loh. Nah, yang di bagian, sini tuh yang tadi saya bilang ngumpulin dari database, external API, terus diapain diapain diapain, ini memperlihatkan sekali bahwa jobnya bisa sebegitu rumitnya dalam satu workflow, kamu mau ngapain dulu, habis itu diagregat, habis itu transform, habis itu diapa, dan ada jadwalnya. Nah, ada jadwalnya misalnya di sini harian gitu kan atau apa gitu. Ini nyontohin directed, ada panahnya, acyclic nggak balik lagi, dan graph bisa dari banyak ke banyak gitu. Nah, ini saya sedikit singgung ya karena penting. Gimana sih sebenarnya Airflow bekerja? Kenapa menurut saya penting? Karena prinsipnya kalau misalnya pindah ke tempat lain itu bakal mirip-mirip juga prinsipnya. Tempat lain itu maksudnya open source lain yang nge-handle scheduler dan workflow management juga gitu. Nah, di sini saya mau kasih lihat beberapa hal. Yang pertama ada web server. Apa itu web server? Ini kayak dashboardnya gitulah. Semacam UI-nya buat data engineers. Terus ada scheduler. Scheduler ini kayak background proses yang terus ngecek apakah udah waktunya buat execute atau belum gitu. Metadata ini buat naruh tadi deklarasi-deklarasi DAG dan sebagainya. Kemudian nanti setelah misalnya oh ini waktunya buat dieksekusi, ditaruhlah ditembaklah ke queue. Oh ini tolong lakukan job ini ya gitu kan. Sebenarnya queue-nya bisa RabbitMQ, bisa Redis juga. Ini cuman kayaknya ditulisnya RabbitMQ ya. Saya ngambil dari blog juga ada linknya di sini ya. Nah, habis itu kemudian dijalankan oleh worker-worker gitu. Jadi ini Airflow versi yang distributed. Distributed itu artinya bisa scalable lah. Jadi kalau misalnya memang jobnya banyak ya kamu tinggal tambah worker gitu kan. Ini gambaran arsitektur. Jadi gambarannya lagi ada yang memang ngurusin UI-nya, ada yang memang background proses untuk scheduling, ada queue yang buat ngeeksekusi jobnya, kemudian ada workernya juga buat yang ngelaksanain jobnya gitu. Pada umumnya ini Airflow ini tidak berat pekerjaannya. Pada umumnya dia mendelegasikan ke tempat lain. Contohnya dia nge-fire ke Spark. Kan yang beratnya Spark sebenarnya. Atau dia nembak ke contohnya tadi yang saya contohin BigQuery atau Redshift atau Dremio misalnya atau Impala dan sebagainya lah. Itu yang ngerjain sebenarnya kan mereka gitu kan. Si distributed data processing atau query engine tadi. Di worker ini kayak lebih nge-spawn aja terus nunggu apakah jobnya udah beres apa belum. Pada umumnya seperti itu. Tapi kadang-kadang jobnya lumayan berat juga. Kadang-kadang misalnya Python ingestion terus dia naruh data di sini dulu baru load kemana gitu. Itu kalian harus perhatikan juga spek workernya dan seperti apa. Jangan sampai nanti nggak kuat gitu kan. Oke, itu gambaran arsitektur Airflow untuk menggambarkan bagaimana open source lain. Nah, kita lihat contoh lain ya. Gimana sih kalau di tempat lain gitu kan. Yang berikutnya bakal saya contohin Azkaban Scheduler. Ini open source by LinkedIn. Dia kalau kalian bedain sama yang Airflow, Airflow kan ngoding ya. Kalau ini nggak ngoding. Dia modelnya lebih ke configurable gitu. Kalau kalian tahu tuh YAML file ini sebenarnya. Ini mirip-mirip JSON sebenarnya YAML file itu cuman sintaksnya beda aja. Jadi di sini ada deklarasi beberapa nodes. Nah, kalau di YAML tuh array itu pakai strip gitu. Kayak daftar belanjaan gitu ya. Ini yang pertama ada job C. Job C itu depend ke job A sama job B. Itu kan. Kemudian job B, ini takutnya saya kekecilan ya. Coba gedein dulu deh. Biar kelihatan oleh semua orang. Oke. Nah, jadi job C itu depends ke job A dan job B. Ini sebenarnya jobnya ngasal-ngasal sih, cuman echo sama PWD doang. Ini kan bash comment yang sangat simple ya. Tapi menggambarkan sedikit bahwa di job C ini dia menunggu job A dan job B beres dulu gitu. Jadi dia deklarasikan seperti ini. Lah, tapi kan saya pakainya apa Python dan sebagainya. Berarti Python comment di sini Python bla 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 .py. Jadi mirip kayak cron gitulah. Nah, di sini mungkin kalau misalnya ada komen, gimana dong kalau gitu nggak tinggal pakai kayak operatornya Airflow. Kalau Airflow kan tadi ya. Yang ini kan tinggal pakai ya. Oh, MySQL to Google Cloud Storage Operator misalnya itu tinggal pakai doang. Nah, itu jadi salah satu yang ini sih yang jadi komen juga lah di sini. Tapi ya mungkin intinya kalian kalau misalnya depend sama library dicek juga library-nya ada apa enggak gitu. Kayak saya use case-nya kayak gini coba aja kalau di Airflow cari operatornya atau di Azkaban mungkin cari sesuatu yang bisa di-execute di sana juga gitu. Nah, yang contoh ketiga ini lebih menarik. Ini tadi kan saya bilang contohnya ada beberapa. Kok contoh ketiga ya? Harusnya contoh keempat ini. Angkanya salah kayaknya. Nah, contoh yang berikutnya atau yang terakhir sebenarnya itu adalah workflow manager saja, tidak ada scheduling.
Ya, schedulingnya bisa pakai Airflow misalnya. Ini DBT atau Data Build Tool. Ini saya mention karena ini menarik sekali sih sistemnya gitu. Jadi dia itu hanya workflow manager aja, dia nggak bisa schedule, dia dependensinya diatur oleh sistem. Jadi kita nggak declare. Kalau di Airflow, saya maaf ya bolak-balik. Di Airflow itu kan kita bilang ekstrak dulu baru load gitu ya. Jadi dia akan melakukan ekstrak dulu baru dia akan melakukan load. Tapi kalau di DBT itu bukan ekstrak dulu baru load. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, itu kita cuman bikin query-query aja. Sejauh yang ini saya belum pakai gitu. Saya masih lihat-lihat dokumentasinya karena lumayan banyak dibicarakan dan menarik. Jadi saya coba belajar-belajar juga. Ini menariknya kayaknya basisnya memang fully SQL kayaknya ya. Basisnya fully SQL. Jadi kamu setiap bikin SQL tuh bikin model, terus dari model tersebut kamu bilang referensinya kemana gitu. Nanti referensi ini bakal narik atau eksekusi model lainnya juga yang dalam bentuk SQL juga dan seterusnya gitu. Terus dia bikin dependensi secara otomatis dari sini. Jadi kamu nggak usah bilang bahwa kerjain customer sama order dulu baru ngerjain customers gitu, nggak bilang gitu. Kamu udah cukup apa ya, langsung bikin query-nya aja, otomatis dependensinya diurus gitu. Ini buat teman-teman analitik sangat menarik sih, sangat menarik karena kan biasa ngerjain SQL ya, dan kalau bisa nggak usah ngoding. Dan most of transformation ini bisa dilakukan di SQL. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada ngoding-ngoding MapReduce kompleks, kemudian ada Spark dengan RDD yang sebagainya, RDD masih ada yang pakai nggak? Kompleks gitu kan, itu tolong dilihat dulu bisa SQL apa enggak gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya udah pakai SQL itu sudah optimize juga by Spark-nya atau by apanya, itu udah jadi lebih bagus. Jadi coba dulu aja kalau mau bikin transformasi di SQL ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau misalnya buat analis tinggal declare aja, terus tinggal bilang ini modelnya dari model mana sumbernya, otomatis kebikin dependensinya. Jadi udah nggak usah ngoding, cuman SQL aja gitu. Jadi kalau misalnya ada SQL to SQL ETL, ini sangat compelling, sangat menarik. Terus gimana kalau misalnya saya pengen ada spesifik, kayak misalnya pengen bilang partisinya apa gitu kan, pengen bilang distributed key kalau misalnya di Redshift, atau misalnya ya clustering atau apa gitu, tuh ada konfigurasinya gitu. Jadi di sini saya contohin ada misalnya Spark Incremental SQL, ini contohnya menarik sih sebenarnya. Itu bisa di partisi by apa, file formatnya pengen apa gitu. Dan tadi saya belum mention, ini kan cuman ngedeclare SQL-nya doang ya. Itu kita bisa bilang mau jadi table, mau jadi view, atau mau jadi sesuatu yang ephemeral. Ephemeral tuh kayak temporary table doang gitu loh. Itu udah diurus otomatis di belakang sama DBT-nya. Jadi misalnya saya pengen materialize-nya bisa incremental, bisa tadi saya bilang apa ya, table, terus bisa view, bisa macam-macam gitu. Jadi udah nggak usah ngurus lagi apakah ini mau di load kayak gimana dan sebagainya, itu diurus internally oleh si DBT-nya. Ini ya menariknya di situ sih gitu. Jadi tadi udah ngebahas lumayan banyak ya. Kita recap dulu aja definisinya. Apa itu workflow, apa itu scheduler. Lihat contoh gitu kan, cron, Airflow, Azkaban, DBT. Ada yang pakai konfigurasi. Contohnya cron, Azkaban, dan DBT itu kan configure ya, nggak ada ngoding. Ada yang pakai ngoding mungkin over beberapa flexibility gitu kan di Airflow. Ada yang hanya scheduler gitu kayak cron, ada yang hanya workflow manager kayak DBT gitu. Kita juga lihat contoh arsitektur di Airflow dalamnya kayak gimana gitu kan. Jadi udah tadi kurang lebih yang udah kita bahas kayak gitu. Nah, lanjut ke tips ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya pertama banget boleh pakai cron job, tapi hindari segera gitu. Kamu segera perlu workflow manager. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, kalau misalnya kamu pengen job A beres setelah job B gitu kan, itu kamu nggak bisa pastiin karena ujung-ujungnya hanya semuanya by jam gitu kan. Itu agak tricky sih. Terus kalau misalnya kamu lagi mau bikin pipeline, itu coba cek di workflow tersebut apakah ada plugin-plugin yang bisa dipakai. Contohnya yang tadi diliatin gitu kan, misalnya Airflow gitu. Bisa misalnya MySQL to Hive operator gitu kan. Oh, ada nih MySQL to Hive operator. Gimana ya isinya dibaca? Biasanya saya baca dulu kodenya juga buat dapat gambaran logiknya seperti apa. Terus habis itu dipakai gitu kan. Jadi kalau udah tinggal plug and play itu lebih enak kan. Nah, kalau kamu punya workflow manager coba cari, barangkali banyak yang plugin extension gitu.
Terus apakah mudah saat akan melakukan operasional? Contoh run ulang job, gagal, cek logs. Ini bakal saya liatin ya di Airflow kayak gimana di lokal saya. Terus visualisasi graph dan job history itu penting. Jadi kalau kamu misalnya punya workflow manager tapi nggak bisa nge-visualize gitu kan, itu bakal agak sulit buat kamu lihat ini jobnya fail di mana, apa yang menyebabkan job ini fail. Karena kan tadi pipeline ya. Satu gagal tuh ujung-ujungnya ke belakang gagal semua kan. Jadi harus dilihat dari sisi graphnya tuh bentuknya lineage-nya seperti apa. Tips lainnya kenali penggunamu gitu. Bisa coding atau enggak? Kalau misalnya enggak ya mungkin enaknya configurable atau misalnya kalau mainly yang pakai analytics ya mungkin yang DBT tadi jadi opsi juga. Tinggal DBT-nya di schedule di Airflow misalnya gitu kan. Cek apakah arsitekturnya sudah scalable untuk penggunaanmu. Tadi saya contohin Airflow. Saya yakin yang lain juga ada lah. Airflow juga ada kubepod app operator. Jadi kamu bisa submit jobnya ke Kubernetes gitu. Nanti dia bakal spawn as a pod. Nah itu kan another option of scalability sebenarnya kan. Intinya cek dulu aja apakah yang kamu pilih itu sudah scalable untuk penggunaanmu. Kalau penggunaanmu tidak perlu scale yang besar-besar ya sudah nggak usah terlalu dipusingin. Single instance juga mungkin udah oke gitu kan. Tanya temen yang pernah pakai masalah apa enggak. Kadang-kadang nih workflow ini kadang-kadang nggak terlalu predictable. Kok tiba-tiba di spawn nggak muncul jobnya dan sebagainya. Coba ditanyain sama teman-teman kira-kira ada pengalaman kurang baik nggak sama open source tersebut gitu kan di community. Terus community support banyak yang pakai apa enggak? Semakin banyak yang pakai, semakin banyak kamu googling dan tanya-tanya. So far sih yang setahu saya yang paling banyak dipakai sekarang Airflow. Nggak tahu nanti mungkin setahun dari video ini udah beda bisa jadi kan. Cuman intinya esensinya adalah cari yang community supportnya paling oke sehingga kamu kalau mau nanya nggak susah gitu. Iya. Nah kita lihat ya demo show Airflow in local. Coba kita sebentar, saya pindah dulu ini apa? Virtual environment. Nah, pertama-tama Airflow itu kan ada schedulernya. Kita jalanin schedulernya dulu ya. Nah, ini schedulernya udah mulai jalan. Terus habis itu bentar. Oke, sekarang Airflow web server. Udah jalan juga. Nah, ini Airflow tuh kayak gini bentuknya. Kemarin saya lagi mau bikin materi buat ingestion, jadi saya udah bikin yang ingestion, kita lihat aja ya. Nah, ini tampilan dari Airflow. Saya balik lagi ke sini deh, biar nggak loncat-loncat. Saya gedein dulu. Nah, tampilan dari Airflow seperti ini. Ada DAG, di mana ada ownernya siapa, udah berapa kali jalan, schedule-nya kayak gimana, terakhir jalan kapan, gitu kan. Ini bisa di-trigger, bisa dijalanin, bisa di-refresh kalau kamu udah ngupdate DAG-nya. Bisa di-pause juga, gitu kan. Ini di-pause unpause, gitu kan. Ini saya baru install kemarin, saya baru surprise juga dengan UI-nya yang baru dan clean ini ya. Baru lihat. Bahkan dulu tuh nggak bisa ganti ini apa? Time zone, sekarang udah bisa ganti time zone. Saya ganti ke WIB biar enak lihatnya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, DAG. Ya, misalnya kita buka ya satu ya, demo ingestion. Nah, dia bakal munculin 3 view. Ini enak banget buat monitoring kalau operational. Jadi kita bisa lihat dari semua task yang ada, itu berapa yang gagal, mana yang gagal, merah-merahnya di mana tuh enak banget di sini. Ini tuh yang garis-garis ini tuh hari atau eksekusinya lah kapan lah harusnya gitu. Jadi kalau misalnya udah 10 hari jalan tuh ada 10 ngejejer kotak-kotak gitu atau bulat-bulat ke kanan. Ini graph view itu nunjukin dependensinya gitu. Jadi kan tadi kita di kodenya extract terus load ya. Ini exactly kodenya extract terus load. Terus dari durasi tasnya juga ada buat monitoring berapa lama, berapa kali percobaan tasnya juga, gitu kan. Ada Gantt chart landing times ini apa ya? Saya malah lupa. Ada Gantt chart eksekusinya juga. Jadi extract abis itu load berapa lama gitu kan. Ini apa ya? Gagal. Anyway, ada DAG detailsnya gitu kan. Start date-nya kapan, concurrency-nya maksimal berapa. Concurrency maksimal berapa ini mempengaruhi kalau misalnya kita nge-run banyak itu berapa yang bisa jalan pada saat bersamaan gitu. Terus kodenya juga bahkan ada di sini. Tuh, ini kode yang saya upload ya. Nah, yang tadi saya tunjukin kan
Ya, tak liatin. Ini kan ada ekstrak terus bikin bikin apa kelasnya gitu kan dengan berbagai parameternya, terus habis itu load bikin kelasnya dengan berbagai parameternya, habis itu ekstrak lebih dari lagi. Ya lebih dari load gitu kan. Untuk mendefine dependensinya terus udah gitu aja. Tinggal cari-cari aja nih misalnya kan MySQL tuh Google Cloud Search Operator gitu kan. Nah, kita bisa lihat-lihat kayak gini. Emang in behind itu ngapain sih gitu kan. Ini saya baca nih kodenya. Ya sekilas-sekilas doang sih. At least ngerti prosesnya seperti apa. Ternyata dia kayak misalnya dia dari MySQL download dulu sebagai CSV atau JSON. Terus abis itu dia upload gitu kan. Artinya kita harus aware bahwa kita bakal perlu hard disk untuk workernya. Hard disknya sebesar apa sesuai dengan data yang di-download. Kalau misalnya 1 giga, 2 giga ya mungkin nggak besar. Tapi kalau udah mungkin puluhan giga ya kita harus siap-siap juga hard disknya cukup gitu kan. Terus habis itu dia kemudian load ke apa? Ke GCS dalam hal ini. Nah, kalau kalian pengen nyari, kalian bisa googling juga. Misalnya MySQL to Hive Airflow. Ini saya udah pernah nyari nih. Oh, ada nih MySQL to Hive Airflow, ya tinggal dipakai aja gitu. Oh, MySQL to Hive Airflow, terus kelasnya dipakai, dicari dokumentasinya, apa aja parameternya udah gitu. Jadi begitu extensibility dari Airflow. Nah gitu sih gambarannya. Ini ada animasi menarik, nggak jelas. Gambarannya untuk apa yang perlu di-expect. Ini saya liatin karena kalian sebaiknya tahu apa yang perlu di-expect dari sebuah workflow manager gitu. Jangan sampai pilih sebuah workflow manager tapi nggak tahu biasanya tuh butuh apa aja sih di sana gitu. Nah di sini mungkin ada security juga, ada cek SLA juga gitu kan. Kalau nggak salah di sini bisa query metadatanya juga sih. Terus di sini juga saya konfigurasi beberapa koneksi, misalnya koneksi ke MySQL, koneksi ke GCP, itu saya konfigurasi di sini juga. Ya, jadi kurang lebih itu sih demonya di localhost Airflow. Kalau ada pertanyaan lanjut di komen aja. Insya Allah habis ini nanti saya bakal bahas soal ingestion. Ya, begitu sih terkait workflow manager dan scheduler. Semoga bermanfaat.